Audio Jungle. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari Roka underscore K. Ya, pertanyaannya berbunyi, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya Ustazah. Saya adalah seorang akhwat. Kalau akhwat tuh sebenarnya bentuk jamak ya, yang artinya adalah banyak perempuan. Saya adalah seorang perempuan, maksudnya ukht ya, yang berada di usia mengkhawatirkan masa depan. Oke. Saya saat ini dihadapkan dengan perasaan yang takut. Saya mempunyai niat ingin menikah, salah satunya ingin terhindar dari fitnah selain ibadah karena Allah. Namun tidak melihat hilal calon. Masya Allah. Tidak melihat hilal calon ya. Itu memang agak susah nih nyari hilalnya calon nih, kayaknya lebih susah daripada ngeliatin hilal Idul Fitri nanti ya. Di sisi lain saya takut untuk mencari calon. Saya pemalu dan takut ketemu pria. Jika Allah mentakdirkan calon suami, saya berdoa semoga datang dengan cara yang baik sesuai dengan syariat agama Allah, syariat Islam Ustazah. Pertanyaannya kayak gimana nih ya? Pertanyaannya mungkin carikan saya calon atau bagaimana ini? Kalau carikan saya calon, saya kayaknya nyerah aja dah. Saya nggak sanggup dah. Nah, kalau misalnya yang kamu tanyakan adalah apa yang seharusnya saya lakukan gitu kan, teman-teman sekalian, nikah itu ibadah, itu jangan pernah kamu lupa gitu. Nikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus dibangun dengan benar-benar ibadah gitu, mau nyari surga gitu kan, bukan buat nyari kesenangan dan bukan pula buat menghindari pertanyaan kapan nikah di saat mudik lebaran gitu. Menikah tidak sebercanda itu juga dek gitu. Jangan juga kayak saya nikah mau nyari seseorang yang menafkahi hidup saya gitu, atau saya nyari nikah untuk mencari seorang imam yang dapat memandu saya ke surga gitu. Artinya kalau kamu nggak pernah nikah gitu, kamu mau masuk nggak ke surga? Kan nggak juga gitu. Jadi saran saya, nggak usah khawatir terhadap urusan pernikahan gitu ya. Itu adalah sebuah ibadah yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkanmu untuk kamu ada di sana, insya Allah akan nyampe juga gitu. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkanmu untuk ada di sana, usaha kayak gimana juga nggak akan bisa berhasil juga gitu. Ada berapa banyak kan orang udah sebar-sebar undangan gitu, udah semuanya rapi, kemudian acara nikahnya batal. Kamu gak pernah baca apa? Apa kamu gak pernah dengar, gak pernah lihat berita seperti itu? Ada banyak juga gitu. Ada banyak juga orang yang pacaran, ganti pacar sana, ganti pacar sini. Berkali-kali dia pacaran cuman untuk jagain jodohnya orang, cuma untuk baper sana, baper sini, untuk patah hati sana, patah hati sini, jatuh cinta sana, gedubrakan di sana gitu kan. Jatuh kan, jatuh mana yang gak sakit gitu. Sakit dek, orang memutuskan untuk jatuh cinta, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar ya. Jatuh cinta yang haram gitu kan. Jatuh cinta yang tidak kepada yang semestinya dia jatuh cinta padanya gitu. Itu hanya akan membuat tersiksa dan akan membuat seseorang semakin menderita hidupnya gitu. Dan menurut saya hanya jomblo bahagia yang kalau menikah nanti juga akan menjadi istri yang bahagia dan bisa membahagiakan suaminya. Subhanallah yusabbihu ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Sebaliknya kalau ada jomblo ngenes gitu kan, Jones ini nih yang kayaknya sebelum dapat jodoh, sebelum punya suami, kayaknya tuh dia ngerasa nggak ada lagi kebahagiaan yang tersisa di atas muka bumi ini. Hidup hanyalah berisi merana dan menderita. Hidup saya merasa sangat-sangat terpuruk dalam keheningan, kesunyian, dan kesendirian yang sangat memilukan gitu. Kamu kalau misalnya adalah seorang jomblo yang ngenes seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kamu menikah, kamu juga hanya akan menjadi seorang istri yang menyedihkan, ditambah dengan seorang istri yang membuat sedih hati suaminya. Sekarang jadi ada dua orang nih,
yang sedihnya gitu kan. Bukan cuman kamu, akan tapi kamu menularkan kesedihan kepada suamimu tersebut gitu. Dan kemudian kalau kamu punya anak, akan lahirlah anak-anak dengan kisah kehidupan yang menyedihkan juga, karena mereka terlahir dari orang tua yang menyedihkan. Nggak kayak begitu caranya gitu. Nggak gitu caranya. Jadi pola pikir kamu terhadap pernikahan itu harus kamu benerin. Kamu jangan lupa bahwa kamu menikah atau kamu tidak menikah, kamu adalah hamba Allah yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalaninya dengan cara yang terbaik hingga membawamu pada surga. Hingga berakhir dengan rumah sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan untuk kamu jalanin di hidup kamu ini gitu. Jadi kamu enggak usah terlalu kepikiran urusan jodoh gitu kan. Kamu enggak usah pusing sama pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kapan nikah. Ya bilang aja gitu, insya Allah hari Minggu kalau nggak hujan, gituin. Atau apalah gitu, jawaban-jawaban yang basa-basi aja gitu. Orang nanya juga basa-basi kok gitu. Kamu pikir orang nanya itu juga bener-bener nanya gitu, dalam artian serius, dia nggak bisa tidur selagi kamu belum nikah, dia bener-bener yang kepikiran banget, sampai di tahajudnya dia mendoakanmu semoga kamu cepet nikah. Nggak segitunya juga gitu. Orang nggak sebegitunya peduli juga sama kehidupan kita sayang. Tenang aja. Jadi juga nggak masalah, kamu sekarang belum nikah, emang belum datang jodohnya, ya udah aja jalanin kehidupan sebagaimana mestinya gitu. Kamu malu buat ketemu laki-laki, saya nggak malu, tapi saya nggak mau ketemu laki-laki yang bukan mahram saya. Kenapa? Oh, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi perempuan yang seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Katanya Sayyidah Fatimah, khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak memperlihatkan dirinya kepada laki-laki. Tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Itu jadi ya udah, itu adalah sesuatu hal yang baik gitu kan. Jangan jadikan alasan kamu nggak mau ketemu sama laki-laki itu, saya malu saya minder buat ketemu laki-laki. Enggak dong, kamu harus jadi perempuan berkelas. Kamu memutuskan, saya akan menjadi perempuan yang bertakwa, saya tidak mau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram saya akan menjadi perempuan berkelas yang saya ingin menjadikan hidup saya buat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya belum menikah, saya akan menjadikan hidup saya buat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kalau saya menikah, saya akan menjadikan pernikahan saya juga buat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sekarang nih yang kamu bisa kerjakan sebagai minal ibadah, sebagai bagian dari ibadah itu apa gitu. Kamu liatin, kamu masih punya orang tua, berarti waktu kamu adalah untuk bakti sama orang tua kamu. Kamu masih bisa sholat tarawih nih bulan Ramadan, kamu bisa puasa bulan Ramadan dengan benar, dan kamu juga bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Gak usah kepikiran yang jauh-jauh untuk nikah tahun berapa, nih kenapa kok sampai sekarang hilalnya calon belum ada juga gitu. Gak usah kayak gitu. Saya kalau ditanya terus usahanya apa dong Ustazah untuk menuju pernikahan gitu, usahanya cuma 2 aja kok yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah memantaskan diri atau mensolehahkan diri agar pantas mendapatkan jodoh yang soleh. Itu aja, 2 hal itu aja gitu yang kamu bisa lakukan. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, mensolehahkan diri agar kamu pantas untuk jodoh yang soleh. Seperti itu ya. Jadi nikmati hidupmu yang sekarang, gak usah kebanyakan terlalu khawatir terhadap hal-hal yang kamu khawatirkan tadi itu.